Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lutfi Saifullah dan pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat website sesuai dengan proyek tugas 1. Tujuan tugas ini adalah membuat front end aplikasi website Sita untuk pemesanan bahan ajar universitas terbuka. Aplikasi ini murni menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript DOM tanpa backend. Aplikasi yang saya buat terdiri dari 4 halaman utama sesuai soal. Yang pertama, halaman login. Lalu yang kedua, halaman dashboard. Kemudian ketiga, halaman tracking, pengiriman. Setelah itu yang terakhir, keempat, halaman stok bahan ajar. Mari kita mulai dengan demo aplikasinya. Ini adalah halaman login. Saya akan mendemokan 3 hal: validasi form jika salah, fungsi modal box, dan login yang berhasil. Pertama, jika saya memasukkan email atau password yang salah dan menekan tombol masuk, maka akan muncul alert yang memberitahu bahwa email atau password salah. Ini adalah bagian dari validasi form. Selanjutnya, sesuai permintaan tugas, ada tombol lupa password dan daftar. Jika diklik, keduanya akan memunculkan modal box seperti ini dan bisa ditutup kembali. Terakhir, saya akan coba login dengan data yang benar yang ada di file data.js. Login berhasil. Kita mendapat pesan sambutan dan kita diarahkan ke halaman dashboard. Ini adalah halaman dashboard. Hal utama di sini adalah sapaan dinamis. Perhatikan di sini tertulis selamat malam. Selamat datang di aplikasi Sita. Sapaan ini akan berubah otomatis menjadi selamat pagi, siang, atau malam, tergantung jam pada komputer pengguna. Halaman ini juga berisi navigasi utama untuk halaman lainnya. Ini halaman tracking. Saya akan tes cari nomor DO yang tidak ada di data.js. Misalnya 9999. Akan muncul pesan data tidak ditemukan. Ini bagian dari validasi. Sekarang saya masukkan nomor DO yang valid. Saat saya klik cari, JavaScript akan mengambil data dari objek data tracking dan menampilkannya di sini. Kita bisa lihat nama, status, dan riwayat perjalanannya. Semuanya dimuat secara dinamis. Terakhir adalah halaman stok. Ada 2 fitur utama di sini. Pertama, tabel ini dimuat secara dinamis dari array data bahan ajar. Semua data ini, termasuk gambar cover, diambil dari data.js dan dirender oleh JavaScript saat halaman dimuat. Kedua, ada fitur tambah stok baru. Mari kita coba tambahkan data baru. Saya akan isi form ini dan perhatikan tabel di bawah. Saat saya klik tambah data, baris baru buku testing langsung ditambahkan ke tabel secara real time tanpa merefresh halaman. Formnya juga otomatis terreset. Demo aplikasi selesai. Selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana kodenya bekerja. Pertama, alur berpikir saya dimulai dari struktur file. Saya membuatnya sesuai arahan agar modular. File HTML seperti index, dashboard, dan lain-lain ada di root. File styles CSS ada di dalam folder CSS. File logo UT dan cover buku ada di folder asset. Dan file data.js serta script JS tempat logika utama ada di folder JS. Untuk HTML, saya fokus menggunakan struktur yang semantik. Saya tidak hanya pakai perintah div. Saya pakai perintah header, nav, main, dan footer untuk tata letak utama. Untuk form, saya gunakan tag form dan setiap input memiliki label yang terhubung. Struktur modal box juga sudah saya siapkan di HTML.
namun awalnya disembunyikan. Untuk styling, saya menggunakan file CSS eksternal. Ini memisahkan tampilan dari struktur HTML. Saya menggunakan Flexbox untuk mengatur layout, header, dan navigasi agar rapi. Ini adalah styling untuk modal box. Kuncinya ada di display non yang membuatnya tersembunyi. Nanti JavaScript yang akan mengubahnya menjadi display block. Saya juga tambahkan styling untuk gambar di header dan cover buku agar ukurannya seragam. Disinilah semuanya terjadi. Seluruh kode saya bungkus dalam dokumen add event listening DOM content loader agar script baru berjalan setelah HTML siap. Untuk login, saya pakai add event listener pada submit form. Saya pakai event prevent default agar halaman tidak refresh. Lalu saya ambil nilai input dan saya cari di data pengguna menggunakan metode find. Jika user ditemukan, window location href pindah ke dashboard. Jika tidak, alert salah. Untuk modal, logikanya sederhana. Saya ambil tombol dan modalnya. Saat tombol diklik, saya ubah modal style display sama dengan block. Saat tombol close diklik, saya ubah kembali ke display sama dengan none. Untuk sapaan dinamis, saya pakai new date get hours untuk mendapatkan jam. Lalu saya pakai if else sederhana untuk menentukan teks sapaan dan mengubah teks konten dari elemen H2-nya. Untuk tracking, saya ambil nomor DO dari input. Nomor DO ini saya gunakan sebagai key untuk mengakses objek data tracking. Contoh, data tracking node DO jika datanya ada. Saya buat string HTML-nya, lalu saya memasukkan ke tracking result inner HTML. Jika tidak ada undefined, saya tampilkan pesan tidak ditemukan. Ini adalah bagian inti dari manipulasi DOM. Ada dua bagian. Yang pertama, fungsi render stock. Fungsi ini saya panggil saat halaman dimuat. Dia akan mengosongkan table stock body inner HTML, lalu melooping array data bahan ajar pakai for each. Di setiap loop, saya tambahkan dokumen create element tr untuk membuat baris baru, mengisi inner HTML-nya dengan td, lalu menambahkannya ke table pakai append child. Yang kedua, fungsi tambah stock form. Saat form disubmit, saya tambahkan event prevent default, lalu ambil data dari input. Setelah itu saya push data baru itu ke array data bahan ajar. Setelah di push, saya pakai ulang fungsi render stock. Inilah yang membuat tabelnya bisa update secara otomatis. Demikian penjelasan saya untuk proyek website tugas 1. Secara singkat, saya telah merancang struktur HTML yang semantik, mengelola styling dengan CSS eksternal, dan menggunakan JavaScript untuk manipulasi DOM, validasi form, serta interaksi UI seperti modal box dan alert. Semuanya sesuai dengan kriteria tugas. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.